Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faksi Rahmat Panata. NIM saya 19 20 10 300 219. Pembuatan video ini saya tujukan untuk melengkapi tugas saya dari Bapak Joko di mata kuliah PKN tentang bagaimana tanggapan saya tentang COVID-19. Menurut saya COVID-19 ini sangat menghebohkan dunia sekali ya, karena akibat virus COVID-19 ini ekonomi dunia maupun aktivitas yang di seluruh dunia pun mulai terganggu. Yang awalnya bisa bekerja, sekarang harus di karantina 14 hari kalau bisa menghindari keramaian. Itulah yang terjadi di kala COVID-19. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya di kala pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu keluarga kami. Dengan mulai dari saya aktivitas saya sehari-hari biasanya sebelum COVID-19 saya berkuliah dan saya juga bekerja sebagai gojek. Karena COVID sekarang kuliah saya awalnya bertatap muka sehingga diganti dengan kuliah online. Begitupun dengan pekerjaan saya sebagai gojek. Akibat COVID-19 ini orderan pun semakin menyepi dan saya pun merasa untuk takut sehingga saya tidak berani untuk gojek di kala pandemi ini. Lalu yang kedua itu terdampak pada keluarga saya, yaitu ayah saya yang mengganggu perekonomian keluarga saya. Bapak saya yang seorang security kampus, dikarenakan kampusnya juga libur, menjadi korban atas dampak COVID-19, di mana yang awalnya kerjanya satu hari libur, 2 hari kerja 1 hari libur, sekarang menjadi bisa 1 hari kerja mungkin 3-4 hari libur, sehingga ekonomi keluarga saya pun jadinya mulai terganggu. Tapi alhamdulillah masih cukup untuk keperluan sehari-hari. Kedua, selanjutnya kakak saya bekerja di pabrik. Begitupun juga kakak saya, sama seperti bapak saya yang sekarang awalnya kerja terus, liburnya hanya 1 hari dalam seminggu, sekarang kerja bisa 1 hari kerja 1 hari libur, 1 hari kerja 1 hari. Ya memang keluarga saya masih termasuk keluarga yang beruntung karena masih diberi kesempatan untuk bekerja dibandingkan keluarga lain di luar sana yang ada yang di PHK dan ada yang diliburkan untuk sementara. Terus menurut saya dengan adanya COVID ini banyaknya hoax pun muncul. Beberapa orang yang terlalu sok tahu tentang COVID, apapun katakan COVID, sehingga sempat terjadi di kampung saya ada orang tua yang tiba-tiba masuk rumah sakit dan meninggal. Ada orang yang berkata bahwa itu terkena COVID, sehingga berita itu tersebut terdengar oleh keluarganya, sehingga keluarga tidak terima dan melaporkannya ke kelurahan. Karena COVID ini banyak orang yang semakin menurut saya kayak ngawur gitu ya. Banyaklah efek yang dikeluarkan dari COVID, termasuk keputusan pemerintah yang mengeluarkan para narapidana. Itu menurut saya bagaimana ya, walaupun itu menegakkan HAM, tapi kan juga membuat masyarakat sekitar resah. Awalnya itu hanya tidak didengarkan oleh kampung saya. Awalnya dibiasakan, akhirnya sempat ada terjadi pencurian, 2 kali pencurian, akhirnya dijadikan pikiran untuk jaga malam. Begitupun saya sebagai anggota Karang Taruna pun harus itu partisipasi untuk menjaga kampung saya. Dan menurut saya terus ada lagi tentang dengar-dengar tentang bantuan dari pemerintah, itu membuat saya bertanya-tanya, dan banyak orang yang ngomong kanan kiri, sehingga banyak orang yang tahu menyalahkan pemerintah. Ini menurut saya untuk dalam masa ini ya, kalau
ada bantuan, tolong yang merasa tidak dirugikan terlalu seperti keluarga saya yang masih bisa bekerja walaupun ya secukupnya saja. Paling enggak tolong jangan menerima bantuan apabila memang masih mampu. Jadi bantuan itu benar-benar sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, jadi itulah yang saya sampaikan. Saya akan berbagi pengalaman saya dikala saya dikala pandemi, apa yang saya lakukan saat pandemi ya. Saya sebagai anggota Karang Taruna di kampung saya ikut serta dalam kegiatan social distancing dan memberitahukan kepada masyarakat tentang untuk mencegah penyebaran virus corona. Seperti saya hampir setiap minggu rutin dan dengan teman-teman melakukan penyemprotan desinfektan di satu kampung saya, satu RT saya, seperti itu. Dan kami juga ikut mengamankan kampung hampir setiap malam. Anak-anak Karang Taruna berkeliling kampung dan menjaga kampung. Lalu juga mengusulkan untuk membantu RT agar memberikan cuci tangan dan memberikan poster-poster atau agar orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang apa yang harus dilakukan di kala pandemi ini agar bersama-sama memotong rantai penyebaran virus COVID-19. Ya, itulah yang saya lakukan. Saya harap teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Tolong jangan bergerombol. Kalau toh emang ada urusan penting, ditolong jaraknya dijaga dijaga sedikit dan membawa hand sanitizer. Jangan lupa memakai masker karena penyebaran virus ini tidak ada yang tahu kawan, sehingga mungkin kamu tidak kena karena kamu masih muda dan daya tahan tubuhmu masih kuat, tapi kamu nggak tahu orang sekitarmu bagaimana. Itu yang saya tanamkan karena ibu saya melihat ibu saya yang sekarang sudah tua dan sempat sakit sebelum terkena COVID, sehingga saya takut apabila suatu saat saya gojek terus terkena ada customer saya yang terkena virus lalu menyentuh saya, mungkin memang saya tidak kena tapi mungkin itu bisa menyebabkan ibu saya terkena COVID-19. Jadi itu saja saran yang saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya bukan tidak tahu, tapi saya cuma sekedar mengingatkan saja. Sebaik-baiknya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.